Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah saya bisa hadir lagi di pagi hari ini. Sekarang tanggal 2 Januari 2021. Ini saya berada di cikal bakal pemancingan salira syariah. Bukan syariah ya, enggak pakai syariah sih. Karena terlalu alergi nanti ya kalau dikhawatirkan begitu ya. Jadi pemancingan salira saja. Ini sedang proses pemasangan asbes untuk saung, untuk saung-saungnya. Nah, seperti terlihat. Nah, terus dari ujung ini terus nanti menuju terus ke sana. Ini total ada 13 tiang sampai saung itu ada 13 tiang. Itu adalah Mang Imad. Ini sekat pertama ya sedang dipasang begitu. Teman-teman, kita akan sambil jalan menjauh. Ini kan dekat dengan tukang ya, mohon maaf si gambarnya goyang-goyang ya, dikarenakan saya ini berjalan di galangan tembok yang sangat sempit sekali nih, kayak gini tuh kan teman-teman tuh. Jadi harus hati-hati juga tuh kan tuh. Nah gitu. Oke, kita kembali ke sana si kameranya. Jadi itu ya, ini kemarin asbesnya ada 50 buah, 50 lembar asbesnya. Asbes yang ukuran 2,4 kalau tidak salah ya, ukuran yang 2,4. Mudah-mudahan bisa awet tahunan lah ya, minimal 5 tahun, kepake 5 tahun gitu kan ya. Kalau ada rusak dikit-dikit lah tinggal ditambal begitu kan, atau diperbaiki dan diganti gitu. Baik rusak usuknya itu yang kayu tuh kan, yang tiang-tiang itu yang palang, atau misalkan rusak asbesnya itu tinggal diganti saja, nanti nuntut saja digantinya, tidak nyekali begini. Kalau ini kan nyekali, ini ngebangun dari nol, berarti ini memang semuanya baru. Tapi kemungkinan besar mudah-mudahan sih bisa kuat 5 tahun gitu kan ya, harapannya begitu. 5 tahun, mudah-mudahan 5 tahun sudah ketarik modalnya kan, sudah ketarik modal dan ketarik untungnya gitu, tinggal ngambil untung maksudnya ya. Ini nanti sistemnya itu adalah sistem mancing kongkur ya teman-teman ya. Nah, ini udah lumayan didalemin nih oleh Mang Imad tuh kan. Nah, itu kan berbeda kan. Tuh, ini adalah masih belum dikasih air ya, tuh kan. Jadi sengaja belum dikasih air gitu, belum diairi. Air di sini lumayan gimana ya, datang bagus gitu. Ketika sumber airnya lumayan banyak ya, lumayan bagus juga. Tapi kalau misalkan ya sedang pailit ya sedikit juga. Makanya saya itu merencanakan untuk membuat kincir air, karena lokasi pemancingan ini tuh kan, ini sedang bagus teman-teman nih, airnya lumayan bagus ini tuh kan, tuh begini. Itu kan lumayan bagus. Jadi ini kalau sedang bagus airnya, tapi kalau sedang pilot juga. Makanya saya akan punya ide untuk membuat kincir air di sungai besar. Ini karena si pemancingan salira ini terletak di pinggir sungai besar. Jadi nanti di sungai besar saya inginnya, mudah-mudahan terlaksana ya ide saya dan harapan saya, cita-cita saya,
ingin membuat kincir air yang ada nanti di sungai besar. Ini sungainya nih, saya tunjukkan. Saya keluar. Nah begini teman-teman sungainya. Nah sungainya ini lumayan kan, sungai besar ini teman-teman. Sungai ini adalah nyambung ke Ciulan ya. Dari Ciulan kan ke laut selatan gitu. Ini namanya Sungai Cimerah. Jadi sungai ini adalah nyambung ke Sungai Ciulan. Dari Sungai Ciulan yang terkenal itu nanti nyambung ke laut selatan ya. Begitu. Jadi inginnya itu saya membangun sebuah kincir air misalkan di sana ya. Jadi kincir air nanti adalah mengambil air ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan ada air bah, karena ini sering terjadi caah teman-teman. Caah itu airnya benar-benar luber, benar-benar naik gitu kan. Bisa-bisa itu sampai mendekat ke itu tuh, mendekat ke bibir jembatan tuh. Itu kan jembatan. Bisa-bisa sampai mendekat ke bibir jembatan teman-teman, kalau misalkan sedang besar airnya. Dari ini kan sumbernya dari Gunung Galunggung ya, dari pegunungan Gunung Galunggung. Nah bagaimana kincir air tersebut agar aman gitu kan, dikala misalkan terjadi caah air besar. Nah itu yang sedang saya pikirkan, bagaimana konsepnya supaya si kincir tersebut bisa ditarik gitu kan, bisa diangkat ya dengan mudah, dengan alat tentunya ya, ditarik ke atas dengan alat sehingga nanti ya jadi tidak ke bawah caah gitu ya, tidak ke bawah air gitu. Jadi ketika misalkan ada air bah, air besar ya bisa ditarik ke atas si kincirnya. Tapi kalau misalkan sedang air kecil begini, ini air normal disebutnya ya, itu bisa untuk beroperasi ya. Jadi nanti si kincir airnya mengangkut air, kemudian nanti akan yaudah ya, kita ke dalam lagi ya, akan disambungkan, dialirkan ke dalam. Misalkan setinggi benteng ini nih, setinggi ini misalkan. Jadi nanti si airnya itu sampai sini nih ya. Nah sampai sini inginnya gitu, inginnya sih, tapi ya dilihat situasi dan kondisi, kemungkinan besar sampai sana ya nanti itu. Atau ya iya, atau misalkan minimal gimana ya, nah minimal ini ya, kalau sampai sini kan lumayan sulit juga sih, yakin lumayan sulit, harus gede kincirnya maksudnya. Jadi minimal ada semacam ditarik ke sini air nih. Jadi nanti akan paralon hasil dari kincir itu nanti bikin ada paralon ke sini, dikali lagi ya, dan ke dalam. Karena kan masih tinggi ya. Jadi nanti akan masuk si airnya ke balong ini gitu. Itu kan seru. Di samping nanti si kincir itu jadi jadi tempat wisata dikarenakan unik, kemudian bermanfaat juga nanti untuk mengairi pemancingan ini gitu. Nah ini adalah saung-saungnya teman-teman, masih ala kadarnya ya, belum dicat, belum dibersihkan, belum ditata rapi, belum ini ya. Itu juga perlu dibikin tuh, belum diapa-apain ya kan, belum teman-teman, belum diapa-apain, belum dicat dan lain-lain gitu. Jadi ini masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan juga sih ya. Nah mudah-mudahan saya sampai ke kincir deh, ke kincir air, sehingga nanti si hasil kincir air itu adalah memang akan digunakan untuk ya ini, digunakan untuk mengairi si kolam ini minimal yang kayak saya tadi bilang. Jadi si airnya itu adalah rata dengan jalan gitu kan. Intinya nanti bisa untuk mengairi ini aja. Jadi kalau misalkan rata sampai atas itu sih kayaknya sih sulit gitu. Jadi si kincirnya kan harus gede nanti ya, itunya diameternya. Tapi kalau misalkan rata ini nanti kincirnya di sana itu kayaknya lumayan bisa diperkecil si diameter kincirnya kan.
Asalkan kalau serata ini juga sudah cukup kan, sudah cukup baik karena semua area ini bisa terairi kalau rata ini misalkan si air masuk ke sininya gitu. Mudah-mudahan berhasil ya saya nanti mendesain untuk kincir airnya karena saya sangat tertarik juga sih, tertarik untuk ya itu di samping untuk mengairi air nanti di sini juga nanti itu untuk supaya jadi daya tarik ya, daya tarik wisata kayak wisata nantinya ya. Memang ini tidak murni pemancingan saja, pemancingan ikan, tapi lebih menjurus ke wisata ya teman-teman, begitu. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan ya. Ini adalah masih dalam proses, mudah-mudahan lancar ya teman-teman. Walaupun sedikit-sedikit ini prosesnya ya. Saya benar-benar tertarik itu kincir ya. Sedang dan terus saya pikirkan itu bagaimana baiknya, bagusnya gitu. Ya itu apa manfaatnya dua tadi ya, untuk daya tarik wisata dan juga untuk mengairi ya, kolam ini sepanjang masa. Tidak ada musimnya kan, kalau air di Cimerah ini benar-benar jarang surut teman-teman, jarang surut. Jadi airnya itu ada terus. Syukur alhamdulillah gitu. Walaupun misalkan sedang musim kering ya, itu si sungai yang tadi yang saya tunjukkan tadi itu benar-benar terus ada cairnya, terus ada airnya. Itu benar-benar syukur alhamdulillah ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk wilayah sini. Ya, ini adalah wilayah Kabupaten Tasikmalaya ya. Kecamatannya Kecamatan Singapana dan juga Kecamatan Lewisari ya. Kalau misalkan sumber dari mata air sungai yang gede tadi adalah dari Kecamatan Lewisari. Intinya ini ada di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Begitu ya, mudah-mudahan apa yang saya rencanakan dan sedang saya urus ini adalah berhasil ya teman-teman, doanya ya. Jangan lupa subscribe channel Salira TV agar saya semangat dan senantiasa terus menginformasikan inspirasi positif dari pemancingan Salira ya. Terima kasih yang telah subscribe, yang belum subscribe ya silahkan subscribe ya, dan juga tonton video-video saya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.